Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Pembacaan Alkitab dari Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Hidup kami sepenuhnya di tangan Tuhan. Dari awalnya hingga sampai kesudahannya. Biarlah kiranya selama hidup yang kami jalani di muka bumi ini, kami boleh mengenal kehendak-Mu. Maka pimpinlah kami ya Tuhan, untuk bisa mengerti apa yang menjadi firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami rindu akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari kitab Wahyu pasal 22, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai 21. Ini bagian paling akhir dari Alkitab kita. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, "Jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah." Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, "Marilah."
Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudara-saudara, biasanya orang paling takut atau paling enggan membahas kitab Wahyu. Makanya hari ini saya minta saudara-saudara jangan cuma mengandalkan pendengaran dari pembacaan kitab yang tadi saya lakukan, tapi dibuka Alkitabnya, karena kalau cuma dibaca aja itu memang nggak jelas. Ini ada bagian yang perkataan Yesus, ada bagian perkataan malaikat, ada bagian perkataan Yohanes, karena ini penglihatan. Jadi saudara-saudara supaya tidak bingung, dibuka Alkitabnya ya. Nah saudara, kenapa sih orang suka takut membahas kitab Wahyu? Karena kitab Wahyu ini bicara tentang akhir zaman. Akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus kembali, penghakiman, di mana semua orang akan diadili berdasarkan imannya dan juga perbuatannya. Dan ini yang bikin orang kadang-kadang aduh pusing ya, takut. Saudara-saudara kalau yang suka baca komik Asterix Obelix itu ya, ada tokoh kepala desa di komik itu yang semboyan hidupnya adalah kiamat bukan besok gitu ya. Jadi mungkin kita juga sama seperti dia, kita yakin bahwa ada kiamat, kita yakin bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, tapi kalau bisa nanti aja, jangan ketika kita masih hidup. Kenapa begitu saudara-saudara? Karena kalau kita baca di Alkitab bahwa kedatangan Tuhan kembali itu akan didahului oleh banyak-banyak kesusahan, penyiksaan, dan juga pemurnian iman. Dan tentunya dalam hal ini orang-orang percaya akan menjadi orang yang mengalami kesulitan, kesusahan. Tapi saudara-saudara, kalau kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, takut dan tidak mau membayangkan itu, masa kita kalah sama saudara-saudara kita umat Muslim? Mereka sendiri pun juga meyakini dan menantikan kedatangan Nabi Isa anak Maryam. Jadi saudara-saudara, seharusnya buat kita, keyakinan akan kedatangan Tuhan kembali, penantian akan akhir zaman ini adalah kabar baik, happy end, ya, akhir yang bahagia. Ketika semua kesusahan akan berakhir, ketika semua kejahatan akan mendapat balasan, dan ketidakadilan akan diputarbalikkan. Tapi memang, no pain, no gain. Apa yang berharga ini memang harus didahului dengan pengorbanan dan penderitaan yang harus kita jalani. Saudara-saudara, tapi jangan takut. Penderitaan di sini bukan berarti harus kita menjadi martir, disiksa dan sebagainya. Karena banyak orang Kristen yang sangat saleh, sepanjang hidupnya dia tidak pernah mengalami disiksa ya, atau dibunuh, enggak. Tetapi saudara-saudara, kalau kita meyakini bahwa Tuhan adalah yang berkuasa, Tuhan adalah yang maha adil, yang maha pengasih, maka apapun yang harus kita lalui seharusnya tidak menakutkan. Nah, kita nggak usah ngomong jauh-jauh soal akhir zaman. Kita ngomong soal kehidupan kita sekarang. Apapun saudara-saudara, no pain, no gain ya. Kalau kita mau berhasil, kita harus kerja keras. Kalau kita mau sehat, kita mesti olahraga, makannya mesti dijaga dan sebagainya. Kalau saudara mau punya anak-anak yang baik, punya keluarga yang bahagia, saudara harus bekerja keras juga. Nggak bisa sekedar pokoknya sudah punya anak lalu biarin aja ya. Sudah punya istri, punya suami lalu biarin aja, tidak ada kerja keras untuk mengembangkan relasi. Apapun yang menjadi impian saudara, impian kita harus didahului dengan juga kerja keras. Termasuk juga kehidupan beriman. Bahwa kita diminta untuk hidup benar, hidup saleh, itu pun juga perlu kita lakukan. Nah, saudara-saudara, dalam kitab Wahyu ini dikatakan bahwa ketika akhir sudah dekat, yang berbuat jahat
jangan ditegur, biar berbuat jahat. Yang hidup cemar, biar terus hidup cemar. Tapi yang berbuat baik, teruskan berbuat baik. Yang hidup kudus, jagalah kekudusan. Saudara-saudara, ini mau mengatakan apa? Bahwa selama kita masih punya waktu, berusahalah untuk berubah, bertumbuh, jadi lebih baik. Usaha lebih keras. Karena akan tiba saatnya di mana udah nggak usah ngapa-ngapain. Ya, kalau ibaratnya tuh kalau lagi ujian, akan tiba saatnya di mana guru pengawas mengatakan waktu sudah habis, angkat tangan, bolpen ditaruh, nggak boleh mengerjakan apapun lagi. Dan ini momen di mana itu terjadi adalah ketika yang jahat nggak usah ditegur, ya, yang cemar biarkan saja terus dalam kecemarannya karena sudah tidak ada waktu untuk memperbaiki. Maka sekarang saudara-saudara, sebetulnya ketika kita sebagai orang-orang percaya diingatkan akan kedatangan Tuhan kembali, akan penghakiman di akhir zaman, akan akhir dari kehidupan kita, baik kehidupan kita di muka bumi sekarang maupun juga akhir zaman, saudara-saudara, itu adalah kesempatan. Kesempatan di mana masih ada waktu untuk kita berubah menjadi lebih baik, menggunakan waktu dengan lebih bermanfaat, sehingga ketika tiba waktunya kita menjadi orang-orang yang hidup dalam apa yang baik, hidup dalam kekudusan. Kiranya firman Tuhan hari ini tidak membuat kita menjadi takut, tidak juga membuat kita jadi sibuk menghitung hari, mengamat-ngamati tanda. Karena kedatangan Tuhan seperti pencuri ya, gak pakai janjian, gak bilang-bilang. Tetapi mengingatkan kita untuk hidup sekarang sebaik mungkin, sesiap mungkin. Karena waktu kita sangat terbatas dan kita gak pernah tahu kapan akhirnya. Tapi biarlah selama kita masih hidup, selama pagi ini kita masih bisa bangun, kita menjadi lebih baik dari kemarin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang boleh menjadi panduan bagi kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk kehidupan kami ya Tuhan, untuk hari yang baru, untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan. Berikan kami hikmat untuk menghitung hari-hari kami sehingga kami menggunakannya, mengisinya dengan bijaksana. Terkhususnya Tuhan di saat pandemi ini, di saat kami harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tidak seperti biasa, biarlah kami boleh menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh memulihkan diri, merajut kembali relasi, mengembangkan diri kami, dan memperkuat iman kami. Sehingga biarlah apapun yang terjadi, kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tetap bersinar, tetap menyatakan kasih Kristus, dan tetap bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang bergumul dalam pekerjaan, untuk mencari kehidupan. Demikian juga para pengusaha yang berusaha untuk mempertahankan pekerja-pekerja mereka. Tuhan, kami mau berdoa agar kiranya Tuhan, Engkau yang menyediakan jalan berkat bagi saudara-saudara kami ini. Termasuk juga kami yang bergumul dalam hal yang sama. Kami percaya Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau yang memelihara hidup kami. Biarlah kiranya kami serahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang akan menyediakan jalan yang terbaik. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pekerja di bidang medis. Di berbagai tempat. Baik di puskesmas, di rumah sakit, di poliklinik. Tuhan berikan mereka sukacita, semangat, kesabaran, dan lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat, karuniakan pada mereka kesehatan. Sehingga terutama di saat-saat seperti ini ketika mereka harus menjalankan tugas panggilan mereka bisa melakukannya dengan baik. Dan kami percaya Tuhan menjaga melindungi mereka. Kami mau serahkan juga ya Tuhan, saudara-saudara kami di Filipina yang baru saja terkena badai topan yang memukul kehidupan mereka di tengah masa pandemi yang juga sedang mereka alami. Tuhan berikan mereka kekuatan.
Berikan mereka kemampuan untuk bisa mengatasi bencana alam. Berikan mereka juga kekuatan, pengharapan, dan biarlah kiranya ya Tuhan, pemerintah maupun gereja dan lembaga-lembaga masyarakat bisa bekerja sama dengan baik. Biarlah mereka boleh mendapatkan pertolongan sesuai yang mereka butuhkan. Kami juga mau berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang ada dalam persekutuan doa ini, maupun juga saudara-saudara kami yang kami kenal, yang kami doakan, yang kami rindukan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengenal setiap kami ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau tahu apa yang menjadi kekhawatiran kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya tangan Tuhan yang maha kasih boleh menguatkan kami. Dan kami boleh berserah sepenuhnya percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan tidak meninggalkan kami. Ya Tuhan, biarlah kiranya doa kami ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang tahu pergumulan kami sebagai manusia. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu.